kita yakinkan ini penggunaan produksi teknologi akan optimal kita gunakan. Mengoptimalkan kita gunakan produk yang ber-SNI, produksi industri hijau ya, eco label itu, terus pastikan pelaksanaan pengadaannya memperhatikan pengadaan yang berkelanjutan. Tak salah itu ada kegiatan swakelola, BIMTEK, di sana ada pengadaan makan minum, mungkin kita bisa buatkan ketentuan spek. Gimana caranya pelaksanaan pengadaan barang ini tidak menggunakan kemasan-kemasan sekali pakai seperti contoh ini ya. Tapi mungkin kita akan buat kegiatan tadi, kegiatan swakelola kita tadi mungkin ada penyiapan air galonnya, kemudian peserta nanti kita minta di suratnya harus membawa tumbler pada saat acara kegiatan. Nah itu kan contoh bagaimana pengadaan yang kecil sih, simple, pengadaan makan minum, tapi kita sudah memberikan sentuhan-sentuhan ramah lingkungan, pengadaan berkelanjutan. Kan jangan sampai pelaksanaan pengadaan barang jasa di kita itu ternyata salah satu efeknya adalah munculnya limbah-limbah, contoh tadi air minum kemasan sekali pakai tadi ya, air dalam kemasan tapi sekali pakai, ini kan artinya kegiatan pengadaan kita malah menimbulkan efek-efek permasalahan lingkungan lebih lanjut. Nah itu pada saat bikin spek PPK untuk formulasikan itu tadi. Kemudian ada ketentuan pada saat menyusun spek, asik nih, semakin dibuka kesempatan untuk mudah, yaitu adanya kesempatan untuk mengarah atau menyebut pada merek-merek tertentu ya, yaitu pengadaan komponen barang jasa, suku cadang, pengadaan bagian dari satu sistem yang sudah ada, pengadaan barang jasa yang ada di dalam katalog, ini juga bisa kita sebutkan mereknya, kemudian pengadaan yang kita lakukan dengan skema tindak cepat. Jadi untuk pengadaan-pengadaan yang memenuhi kriteria ini, silakan PPK pada saat nanti menetapkan spek ini bisa mengarah kepada merek atau produk-produk tertentu. Contoh pengadaan komponen ya, pengadaan komponen. Ketika kita ada pengadaan komponen, pembangunan gedung gitu ya, pembangunan MCK atau pemeliharaan, di situ ada komponen cat, semen, atau mungkin perabotan kamar mandinya, kita sudah bisa langsung menyebutkan merek-merek tertentu karena itu merupakan komponen yang akan kita laksanakan. Nah ini Bapak Ibu pengistilahan yang diatur di dalam peraturan LKPP nomor 7 ya, ketika kita melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, maka istilah yang kita munculkan itu adalah spesifikasi teknis. Tapi ketika kita melaksanakan kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme jasa konsultansi, maka kita menggunakan istilah KAK. Spek teknis yang baik, paling tidak 4 unsur ini tersedia. Pastikan spek yang kita buat cerita tentang mutu, jelas mutunya. Pastikan kalau kita buat spek, jumlahnya jelas. Pastikan kalau kita membuat spek, waktunya jelas. Kemudian pastikan pada saat kita membuat spek, tingkat layanan yang kita minta dari penyedia itu sampai sejauh apa, itu jelas. Plus satu lagi yang bisa ditambahkan yaitu spesifikasi terkait dengan tempat atau lokasi. Ini juga penting untuk bisa kita tuangkan. Contoh, spek dari sisi mutu, bagaimana nih cara mengikat mutu? Nanti kita ada saya upload. Ini Bapak Ibu bisa contoh lanjutan ya. Kalau kemarin kan 5, sekarang ada 5 lagi. Spek diikat dengan mutu, contoh dengan penyajian teknis, komposisi, merek, sampel. Nah itu cara bagaimana kita mengikat agar mutu dari yang mau kita adakan tadi itu sesuai. Atau dikemas dengan komposisi ketika memang pengadaan tadi ada komposisi yang mengikat kebutuhan kita. Spek yang kedua diikat adalah jumlahnya, ini harus jelas jumlah, apakah jumlah yang fix atau jumlah yang memungkinkan, itu adalah estimasi ya, estimasi. Jumlahnya adalah jumlah perkiraan yang belum tentu nanti penyedia akan penuhi sebanyak jumlah itu. Kemudian spek dari sisi waktu ini harus kita jelaskan dengan cermat ini. Pada saat membuat spek dari sisi waktu, apakah ini pengadaan-pengadaan yang akan harus diselesaikan kita sampai dengan tanggal sekian, atau bisa jadi mungkin pengadaan yang tidak bisa ada toleransi keterlambatan ya. Saya pernah temukan di salah satu daerah ada pengadaan makan minum pasien, pada saat membuat spek waktunya, PPK sudah bagus tuh, dia bikin makan pasien, pengiriman pagi 6.30 sampai 7.30, makan siang jam 12 sampai jam 13, makan malam dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Sudah oke itu dari sisi waktu. Tapi ternyata dia lupa ada bagian lain dari waktu yang dia tak perhatikan, yaitu ternyata di rancangan di dalam kontraknya di beberapa bagian
masih ada kata-kata klausul pemberian kesempatan keterlambatan, pemberian kesempatan. Kan berarti aneh itu. Makan minum pasien tapi ada pemberian kesempatan keterlambatan. Makanya cermati pada saat menyusun spek waktu ini kira-kira gimana nih? Apakah ada toleransi atau tidak? Cermati. Kemudian spesifikasi tingkat layanan, ini bagaimana kita bercerita hal-hal yang kita harapkan dari si penyedia tadi. Apalagi nih tanggung jawabnya? Mungkin kayak pekerjaan konstruksi kita minta ada as-built drawing, pada pekerjaan barang ada purna jualnya, after sales-nya, garansi. Bagaimana kalau ada kerusakan kita bisa dengan tahu kemana kita harus menuju, kemana kita harus mencari bengkelnya. Nah ini spek kita buat dengan sedemikian rupa jelas. Saya ada sampaikan contoh itu ya Bapak Ibu mungkin yang sudah mengakses atau download kemarin. Nah ini contoh sederhana nih, kalau mau membuat spek simpel banget. Nggak ada sih berbagai macam referensi, ini hanya contoh yang paling simpel yang menurut saya. Kita ada kegiatan apa, kalau kita ada pengadaan apa, nah speknya kita bisa tulis tangan, bisa ketik-ketik, jumlahnya berapa, apakah jumlah yang sudah fix, kalau jumlahnya baru estimasi ya kita bisa tambahkan keterangan bagaimana estimasinya kita tadi. Kemudian mutu ya, mutu. Nah tadi yang saya katakan mutu ini harus penting ini, jangan sampai mutu yang kita buat ini tidak tidak dapat mengikat kebutuhan kita. Wah itu berbahaya sekali itu. Jangan sampai maaf ya penyedia yang mungkin sangat terlalu profit oriented karena kita asal dalam membuat spek dari sisi mutu, oh dia kelola, dia atur sedemikian rupa sehingga akhirnya kita kesusahan. Sebenarnya bukan hanya dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga menerjemahkan bagaimana kebutuhan kita atas mutu, ya kan? Contoh, Bapak, Ibu lagi beli nasi, pengen beli nasi goreng, minta tolong ada orang yang belikan. Pasti kita titip spek itu. Pasti kita titip spek. Apa spek yang kita sampaikan? Ya spek umum untuk bercerita nasi goreng. Telur ceplok, pakai kerupuk, telurnya dipisah. Pedas, karetnya 2. Wah, kan? Kita sebutkan itu speknya di situ. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita. Begitu ternyata yang datang kita minta tolong titip nasi goreng tadi, ternyata telurnya dicampur atau dadar, nggak ada kerupuknya, kemudian nggak pedas, kemudian karetnya kurang dari 2, padahal kita tadi requestnya karetnya 2. Nah di sini nih, di bagian yang ini kita dapat ya protes apa nggak mau terima atau mungkin ya warnanya ngedumel apa segala macam. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita sudah mengikat dengan mutu, dengan perikatan mutu tadi. Nah cara kita mengikat mutu ada 6 ikhtiar nih. 6 ini bisa salah satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 atau 6-6-nya. Silakan. Beda pengadaan akan beda pendekatan kita pada saat menuangkan spek tadi. Ada yang mungkin karena nggak ribet ya pengadaannya atau memenuhi kriteria tadi, merek yang langsung kita sebutkan. Langsung kita sebutkan kita mau ngadain AC, mereknya umpama Daika, Daikan, berarti kita sudah langsung menyebutkan merek untuk mengikat mutu kita. Atau standar industri ini umpama kita kemas dengan pencantuman SNI. Atau mungkin sampel ini penyajian mutu spek ketika kita sudah kehabisan kata-kata. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk bercerita, sehingga hanya kita bantu dengan kemasan sampel. Contoh kayak beberapa tahun yang lalu ya, ada pengadaan seragam Linmas, untuk bercerita tentang spek sepatu Linmas itu kan susah tuh. Hitam, panjang, tinggi, kulit jeruk purut, lubang 8. Nah kan nggak mudah bikin speknya. Makanya salah satu yang bisa kita pakai, kita sajikan dengan visualisasi foto atau sampel, foto ya, atau mungkin langsung objeknya. Nah itu artinya spek kita kemas dengan sampel. Atau yang keempat, mutu kita sajikan dengan teknis tadi, Mutu kita sajikan dengan teknis, ini memang yang agak detail nih, makanya Perpres kita menggunakan istilah spesifikasi teknis. Karena spesifikasi teknis ini artinya cerita spek yang detail ya, ukuran, dimensi, panjang, lebar, terus personil, peralatan, bahan, pengelolaan. Nah itu artinya kita bercerita detail, spek kita sajikan dengan teknis. Atau komposisi, contoh kayak pengadaan obat, kita bisa sajikan dengan kemasan-kemasan komposisi dalam penyajian spek. Atau fungsi dan kinerja, kita mau mengadakan forklift nih,
mengangkat, minimal mampu mengangkat 2 ton. Nah, kita tuangkan di sini. Bapak Ibu kalau mau pakai format ini tinggal tulis-tulis, mau tulis tangan, mau ketik, bila perlu tinggal lingkarin nih. Oh, saya mau ngadain ATK. Wah, ATK nggak usah macam-macam, tinggal lingkarin merek sama teknis mungkin. Mereknya apa? Taruh apa nih? Copilot. Kan ada merek yang lain, biar nggak sama. Copilot. Copilot. Terus teknisnya apa? Warna hitam, gel. Itu artinya kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu merek dan teknis. Pengadaan makan minum pasien. Merek enggak, standar industri enggak lah ya. Sampel mungkin bisa jadi test food gitu ya. Teknis. Nah, teknis iya nih, teknis itu kan banyak ya. Mau seperti apa, ukuran mungkin, pengemasannya. Komposisi mungkin AKG ya, angka kecukupan gizi. Fungsi dan kinerja makan minum pasien, fungsi dan kinerja ada nggak ya? Fungsinya apa? Kenyang mungkin ya, tapi enggak lah ya. Nah, berarti pengadaan makan minum kita pilih pendekatan penyajian spek untuk mengikat mutunya adalah tadi bisa dengan sampel, teknis, dan komposisi. Beda pengadaan akan beda pilihan kita pada saat mengikat mutu tadi. Ada lagi yang perlu kita cermati pada saat bikin spek, tempat. Nah, ini nggak boleh diabaikan nih. Saya perlu cermati tempat ini. Karena tempat itu juga bisa menjadi bagian dari spek ya. Contoh kalau kita mau mengadakan pengadaan barang, kita sebutkan speknya spek Dinas Pendidikan Kabupaten bla 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 bla. Penyedia yang profit oriented, bisa jadi dia hanya taruh di halaman depan udah selesai tanggung jawabnya. Padahal barang tadi kita perlu taruh masuk ke ruangan. Yang untuk memindahkan masuk ke ruangan mungkin dia harus sewa forklift sekian juta rupiah. Untuk hitung-hitungan itu. Makanya kita perlu jelaskan dengan tepat dari awal, tempat di mana nih? Dinas Pendidikan Kabupaten ini nanti di ruangan apa. Kalau kita belum bisa tentukan ruangan apa, bisa jadi mungkin kita tulis di dalam spek nanti, Dinas Pendidikan Kabupaten ini, ruang ditentukan kemudian pada saat barang datang. Tuh, artinya sudah kita pegang dulu, sudah kita ikat dulu. Waktu. Nah, ini waktu juga penting Bapak Ibu, kita atur apakah mau dikirim sekaligus, apakah mau dikirim bertahap dengan menggunakan surat perintah pengiriman pada saat barang habis. Ini kita atur dengan jelas spek tadi. Kita kemaskan dengan rapi apa saja ketentuan waktu yang kita ikat. Atau mungkin bisa jadi kita nggak mau penyedia ngiriminnya pada saat malam minggu tengah malam. Nah, kita atur mungkin pengiriman barang di hari kerja, di jam kerja. Kemudian yang kelima, kalau bikin spek, pastikan pelayanan ya, tingkat layanan. Nah, tingkat layanan yang tadi saya sampaikan, contoh kita mau ngadain alat kedokteran umpamanya, pastikan alat kedokteran kita ini tingkat layanannya jelas nih, mungkin tadi garansi, atau kita bukan hanya sekedar barang datang, tapi ada uji fungsi, ada pelatihan, makanya harus kita atur dengan jelas tingkat layanannya tadi. Service centernya di mana, after sales-nya seperti apa. Jadi kita tuangkan dengan lengkap tingkat layanan. Ini Bapak Ibu, contoh saja beberapa dokumen administrasi yang bisa kita pedomani pada saat kita berada di tahapan proses penyusunan spesifikasi. Kalau untuk KAK, saya rasa ini standar lah ya. Kita bisa akses di berbagai macam tempat, cukup mudah untuk bisa mendapatkan contoh KAK. Nah, ini hanya contoh-contoh sederhana saja bagaimana template kalau membuat KAK, dan tidak harus seperti ini. Silakan Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhan. Tak ada bentuk kaku, tapi konon katanya kalau kita bikin KAK yang baik itu, adalah ketika seluruh kata tanya bisa terjawab di dalam KAK kita. Jadi katanya ya, KAK yang baik itu seluruh kata tanya bisa terjawab di dalam KAK kita. Mengapa, bagaimana, berapa, siapa, semalam dengan siapa, berbuat apa. Nah, itu ketika seluruh kata tanya bisa terjawab, itu katanya KAK kita bagus tuh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin KAK, coba munculkan seluruh kata tanya. Cek kira-kira di dalam dokumen KAK kita terjawab atau tidak. Itu beberapa contoh dokumen kerja ya yang tadi yang saya sampaikan. Ibu Bapak juga sudah terbagi, sudah menerima.
Kemarin sudah ada 5, hari ini ada 5 lagi, insya Allah. Nanti kalau ada contoh format-format lain yang Bapak Ibu yang perlu, yang belum saya sampaikan di sini, monggo saya persilakan, saya boleh dijapri kalau memang perlu contoh-contoh format dokumen-dokumen yang lain. Tadi juga sudah kita bahas ya terkait dengan nota kesepahaman. OSK sudah. Nah, ini nota kesepahaman. Ini nota kesepahaman swakula tipe 2. Antara siapa nih yang penanggung jawab anggaran, PA contohnya, dengan pimpinan dari instansi siapa tadi yang melaksanakan swaklola, standar lah. Hari ini siapa kita dari pihak pertama, siapa dari pihak kedua. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau pakai istilah pihak pertama, pihak kedua, silahkan dipergunakan saja. Ini saya mengolah dari beberapa contoh dan yang saya terapkan, alhamdulillah cukup lancar dengan menggunakan beberapa format ini. Dan nah ini bagaimana kita lihat pihak pertama bersama akhirnya bersepakat ini menerangkan pihak pertama punya rencana kegiatan ini, pihak kedua memiliki kompetensi ini, kemudian pihak kedua sanggup untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dari pihak kedua. Sudah, swakla tipe 2 rencana kerjanya seperti apa, terus apa saja nih ruang lingkup dari kegiatan ini bisa dituangkan. Intinya ini contoh format saja Bapak Ibu, saya menerapkannya seperti ini, matching dengan beberapa standar yang juga LKPP keluarkan di peraturannya. Ini silakan Bapak Ibu pergunakan, edit sesuai dengan kebutuhan. Lebih kurang sama untuk swakelola yang tipe 3, ini tipe 3 ya, swakelola tipe 4, ini yang tipe 3, lebih kurang sama isinya, hanya lebih menekankan kepada adanya klausul swakelola tipe 3 saja. Yang tipe 4. Ini juga kalau di sini ada teman-teman yang melaksanakan dana kelurahan yang dilaksanakan dengan cara swaklola, ya saya persilakan mungkin ini siapa tahu bisa sampaikan ke Pak Lurahnya. Ini beberapa contoh-contoh format yang bisa dipergunakan. Ya, yang bisa dipergunakan. Oke, kita lanjutkan. Terus saya jawab dulu beberapa pertanyaan ya. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan. Banyak, begitu minta maaf ya. Halo Pak Rozi, ini ada yang angkat tangan mungkin diskusi Pak. Pak Made Oka ini. Oh boleh, siap. Oh mau diskusi langsung? Boleh, silakan Pak. Sebelum saya jawab pertanyaan, boleh kalau Pak Made mau diskusi langsung. Pak Made silakan. Apa sudah? Pak Made silakan, Pak Made. Sudah di unmute. Tinggal diklik gambar mikrofonnya di perangkat Bapak. Silakan Pak. Pak Made. Oh, Pak Edi, coba Pak Edi. Silakan Pak Edi. Waduh, ada ini ya. Oke, sudah. Saya jawab pertanyaannya dulu ya Mas ya. Oke Pak. Oke, siap. Izin Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang muncul, saya jawab ya. Pak Made, oh ya tadi Pak Made, ini transfernya apa sekaligus 100% kepada pihak yang swaklola? Tadi sudah dibahas ya Pak. Kita sepakati di dalam kontrak nanti. Apakah mau diserahkan sekaligus? Tentunya memperhatikan karakteristik dari apa output dari pengadaan tadi. Tadi saya gambarkan kita swaklola tipe 2 dengan instansi lain, skemanya PNBP, mau ngirim peserta pelatihan ke tempat mereka. Artinya kan nggak mungkin mereka bekerja dulu melatih staf kita yang mau kita kirim, baru nanti kita bayarkan separuh-separuh. Jadi silakan saja bisa dibayarkan sekaligus 100%. Tapi kalau mungkin untuk pekerjaan seperti membuat penelitian, kajian, nah itu mungkin yang kita akhirnya atur, jangan sekaligus ya, 50% dulu, nanti kalau udah jadi laporan pendahuluan atau laporan antara, baru nanti kami transfer yang ini. Intinya nanti itu dituangkan ke dalam kontrak. Dan tim pelaksana yang membuat laporan penjangan termasuk bayar pajak. Oh ya, ketika nanti kita serahkan kepada mereka, nanti mereka yang akan mengelola,
maka berlakulah ketentuan yang lain ya. Mereka yang akan mengelola dana tadi kan. Jika terkait dengan perpajakan, ya udah berarti mereka harus bertanggung jawab untuk mengelola terkait dengan perpajakan yang akan mereka laksanakan. Jangan lupa itu juga kita tuangkan di dalam dokumen kontrak kita ya, biar mereka secara jelas apa yang harus mereka lakukan. Pak Yori, untuk yang tipe 3 dan tipe 4 sepakat gelondongan, tapi untuk tipe 1 dan 2 dapat dimasukkan ke dalam DPA untuk APBD. Oke Bapak, saya sepakat, sip. Kemudian Bu Astrid, untuk standar harga RAB, apakah dapat memakai dasar Inkindo atau standar harga instansi tersebut? Namun ada beberapa instansi pemerintah yang sudah memiliki standar harga daerah e-budgeting, sebaiknya memakai standar harga yang mana? Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat tadi ya, skema yang ditayangkan di slide sebelumnya, proposal, mereka nyampaikan proposal, mereka nyampaikan RAB, itu kan dari mereka ya, dari mereka. Karena mereka punya standar sendiri. Berharap sih mereka mau pakai standar kita. Makanya tak ada salahnya pada saat kita menyampaikan permohonan, pada saat kita akan membuat MOU, kita cobalah bernego, standarnya standar kami ya, standarnya standar kami gitu. Sehingga akhirnya kita mungkin mudah. Tapi kalau seandainya ternyata mereka juga punya standar sendiri, yang pertemuan kemarin saya sampaikan ya, ada kejadian tahun 2016, 2016 betul, saya nggak sebutkan daerahnya, itu ada salah satu daerah pengen melakukan kerjasama dengan salah satu kampus ya, salah satu kampus negeri, DPA sudah jadi, mereka buat pakai standar harga mereka. Kemudian mereka berkunjunglah ke kampus tersebut mau melaksanakan, tapi ternyata standar harga mereka, jauh sekali, dalam artian rendah betul, sehingga pihak kampus dengan agak malu-malu dan tak enak hati itu menyampaikan permohonan maaf, mereka tidak dapat melaksanakan kalau standarnya seperti itu. Akhirnya tidak jadi tahun itu dilaksanakan. Barulah tahun depan dilaksanakan kembali usulan tadi yang mengikuti acuan mereka. Nah, memang ada beberapa pendekatan nih. Ada yang mereka kenapa dilakukan di proses penyusunan RKA, kita terima proposal mereka, itu yang tadi yang saya sarankan untuk gelondongan gitu, mengikuti standar mereka tadi. Tapi kalau saja kita punya kepentingan untuk menggunakan standar kita, ya bisa disampaikan itu yang bisa dikomunikasikan, Atau mereka menyampaikan standar mereka, tapi belum matching dengan standar kita, bisa jadi kita akan lakukan perubahan kepala daerah, peraturan bupati, perubahan wali kota, yang menambahkan persyaratan yang akan mengakomodir itu. Atau sekalian kepada tim penyusun standar harga, pada saat membuat standar harga, jangan lupa buka kesempatan untuk membuka proposal tadi. Nah, pertanyaan tambahan dari Ibu, gimana kalau seandainya sudah ada standar harga yang pakai e-budgeting? Nah, ini memang e-budgeting yang standar harganya langsung secara terkoneksi secara langsung ya, kita menggunakan standar harga yang sudah secara online. Ini memang otomatis pasti ada plus minusnya. Kalau saja ternyata Ibu memang di tempat Ibu sudah e-budgeting dan nanti tidak bisa membuka standar-standar harga yang lain, nah ini yang berarti pendekatannya harus dikomunikasikan sama mereka. Saya tidak tahu seperti apa kebijakan e-budgeting yang sudah ada standar harga di tempat Ibu. Jangan sampai, ya ini ya sama-sama kita mengkajinya ya, jangan sampai standar harga yang sudah ada mengakibatkan kita closing nih. Contoh Bapak Ibu mau ngirim biaya kontribusi ke yang lain. Sementara di e-budgeting kita belum ada. Belum bisa kita tarik standar harga tadi. Gimana coba? Nggak jadi ngirim orang, nggak jadi ngikutin PNBP-nya mereka, nggak jadi ikut melaksanakan pelatihan tadi. Berarti kan otomatis tim penyusun standar harga, tim yang membuat aplikasi e-budgeting untuk standar harga tadi harus berpikir dengan cermat bagaimana mengakomodir hal-hal tersebut. Jangan sampai sistem yang kita buat, jangan sampai standar harga yang kita buat malah nyusah-nyusahin kita kan untuk melaksanakan yang tertib sesuai dengan peraturan tadi. Tapi kalau ternyata tadi memang mekanismenya memang belum ada dan sudah terikat di sistem, ya paling saya menyarankan proses mereka menyampaikan proposal, menyampaikan RAB itu kan bukan langsung diaminkan dan dituangkan ke dalam RKA, tapi kan melalui mekanisme diskusi-diskusi. Tak menutup kemungkinan ada revisi, tak menutup kemungkinan mungkin batal karena mereka nggak mau. Tapi atau syukur-syukur tadi mereka dapat bersepakat untuk mengikuti kita. Jadi yang mana yang standar yang dipakai? Pertama kalau saya standar mereka. Karena dengan catatan standar mereka bukan asal-asalan ya, jangan mereka jadi profit oriented. Pastikan kalau mereka punya standar ya nanti kita minta juga. Contoh
yang tadi yang saya katakan kampus tadi, kebetulan mereka itu apa PTNBH ya. Jadi mereka punya statuta, mereka punya kewenangan sehingga mereka sudah punya tarif sendiri, sudah punya list sendiri standarisasi honor mereka. Ya apa boleh buat, kita memang butuh mereka dan ternyata anggaran mereka memang itu yang sudah baku, ya kita akan pergunakan. Tapi kalau seandainya apa kita mau pakai Inkido, nah beda lagi. Kalau kita pakai Inkido itu kan kalau kita untuk apa ibu-ibu minta Inkido ya, ini berarti kita untuk kegiatan yang konsultan. Tapi ada baiknya kita mengacu kepada standar mereka dan mintakan alat bukti apa acuan standar mereka itu. Contoh mereka adalah pengguna APBN, mereka sudah punya apa SBM ya, SBU mereka yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan kan ya punya dasar jelas, bukan satu hal yang salah, itu bisa kita pergunakan. Intinya perlu komunikasi untuk mensinkronkan antara uang kita dan potensi yang akan mereka berikan ke kita. Lanjut. Dedi Marubeni. Apakah pelaksana swakelola berhak atas keuntungan? Oh, kita bedakan. Kalau menggunakan penyedia, maka ada keuntungan. Tapi kalau swakelola kan nggak ada keuntungan. Swakelola itu kan kita mengelola sendiri ya. Yang ada kalau swakelola itu honor ya, insentif. Tapi kalau dikasih keuntungan, apanya? Memang kegiatan swakelola ada profit oriented, enggak kan? Nggak ada keuntungan lah dalam kegiatan swakelola. Kecuali ketika di dalam kegiatan swakelola tadi, di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia. Ya, berarti yang di bagian itulah yang nanti akan ada unsur keuntungan yang akan diperoleh oleh penyedia dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tadi. Contoh, kita melaksanakan diklat ini, kemudian di dalamnya ada pengadaan makan minum. Proses pengelolaan diklat tadi ya tidak ada keuntungan, tapi di dalam kegiatan pengadaan makan minumnya, orang kita menggunakan penyedia, ya wajar lah si penyedia tadi akan dapat untung dari proses kerja kita. Jadi penggunaan istilah adanya keuntungan itu nanti kalau kita menggunakan penyedia. Tapi kalau di dalam kegiatan swakelolanya ya tidak ada keuntungan, yang ada honor. Makanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara swakelola kan relatif lebih murah ya, lebih murah. Karena salah satu unsur yang hilang ya keuntungan menjadi hilang, tidak ada di situ. Tapi kalau kegiatannya dilakukan dengan menggunakan penyedia, ya akan ada keuntungan di dalamnya. Bisa jadi yang bisa dikalkulasikan oleh kita, atau bisa jadi yang kita tidak tahu berapa kalkulasinya, karena kita sudah langsung dapatkan harga pasar. Kemudian pada saat Pak Muhammad Panji, pada saat melakukan swakelola tipe 3, ada pembelian material yang dilakukan dengan pengadaan langsung. Untuk proses pengadaan langsung dilakukan oleh pelaksana swakelola. Oh iya, ini nanti ada bahasan kita ke depan sih ya Pak, tapi Bapak sudah tanya, saya bisa jawab. Di swakelola tipe 3 dan tipe 4 ini kan bukan unsur pemerintah ya Pak, mereka itu kan ormas, pokmas. Jadi tidak kita bisa paksakan tata cara pengadaan di mereka akan sama dengan kita. Tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak ada istilah pejabat pengadaan di mereka. Makanya tata cara pengadaan di mereka ya silakan aja mekanisme mereka. Yang penting kita pastikan mereka harus normatif, tidak fiktif, tidak tipu-tipu. Ya, tidak tipu-tipu. Silakan mereka mau berbelanja ke toko apa segala macam, itu urusan mereka. Kita mengikuti mekanisme mereka. Yang penting kita ikat di dalam kontrak kita apa segala macam, tidak ada celah mereka untuk melakukan tipu-tipu. Nah, ini saya ingatkan juga nih Pak ya, Bapak Ibu, kita sama-sama ini saling mengingatkan tawasobil haq di sini. Contoh ya kayak yang dana kelurahan itulah, kegiatan dana kelurahan itu kan swakelola tipe 4 pamannya dilakukan. Ingatkan betul kepada masyarakat, mereka berbelanjanya ya sesuai dengan mekanisme pasar umumnya yang mereka akan lakukan. Tidak ada sampai pejabat pengadaan, nggak ada pejabat pengadaan yang bersertifikat yang melaksanakan. Kalau udah memang kontrak kita menyerahkan uang ke mereka, dan mereka yang akan sendiri melaksanakan kegiatan belanja-belanja pengadaan tadi, ya dipersilahkan saja. Tapi hati-hati. Ada tren yang nakal ini. Banyak apa ada ya?
banyak deh, banyak yang melaksanakan kegiatan swakelola tipe 4 atau yang dana desa ya, contoh dana desa yang lain juga yang swakelola juga. Ini kebiasaan pada saat belanja-belanjanya meng-SPJ-kan RAB. Ini harus hati-hati nih. RAB itu bukan di SPJ-kan, RAB itu untuk di pedoman nih. Yang namanya SPJ itu adalah real transaksi. Jadi jangan sampai belanja-belanja pengadaan langsung segala macam, beli langsung, belanja langsung. Ini akhirnya si pelaksana swakelola malah melakukan aksi tipu-tipu. Ya, saya pernah temukan tuh Pak. Kebetulan saya agak sering jadi saksi ahli, pernah kasus kelurahan, saya pernah jadi saksi ahli, dana desa. Itu ternyata ada satu kebiasaan buruk kalau membuat pertanggungjawaban, bikin SPJ itu meng-SPJ-kan RAB. Jadi RAB yang ada tuh itulah yang di-SPJ-kan. Contoh, di dalam RAB mereka kertas umpama nih, kertas 50.000. Ternyata pada saat berbelanja kertas HP 1.000 umpama 50.000. Pada saat berbelanja ternyata kertas tersebut di pasaran itu cuma harganya 45.000. Bisa-bisanya SPJ-nya itu 50.000. Padahal sebenarnya toko jual cuma 45.000. Artinya apa? Mindset-nya itu meng-SPJ-kan yang ada di RAB. Ingat, yang ada di RAB itu adalah rencana, yang ada di RAB itu adalah pagu, yang namanya SPJ adalah real transaksi. Makanya Pak Panji ya, ketika dilakukan dengan pengadaan langsung, silakan masyarakat untuk melaksanakan, mereka mau belanja langsung ke toko, segala macam, silakan kepada mereka. Yang penting mereka bisa mendapatkan alat bukti yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai malah memunculkan praktik tipu-tipu ya, praktik tipu-tipu itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian Pak Franky, di swakelola tipe 2, andaikan barang yang perlu disediakan oleh penyedia dilakukan tender, kira-kira Pokja dan penyedia berkoordinasi dengan siapa? Oh, gimana ya? Ternyata kita swakelola tipe 2 nih, kita mau swakelola tipe 2. Ternyata di kegiatan swakelola tipe 2 tadi ada pengadaan yang menggunakan penyedia yang nilainya ternyata besar ya. Nah, itu tergantung kontrak. Apakah pengadaan di swakelola tipe 2 tadi kita serahkan kepada instansi yang melaksanakan, yang memprosesnya, atau kita? Kalau saja ternyata kita serahkan uangnya kepada mereka, mereka yang melaksanakan pengadaan, ternyata pengadaannya tadi menuntut mereka untuk melakukan dengan mekanisme tender, berarti menggunakan Pokja, atau kalau ada pengadaan langsung, menggunakan pejabat pengadaannya, mereka, bukan yang kita. Kecuali kalau kesepakatannya, MOU-nya, kontraknya, ini mereka hanya melaksanakan saja. Barang jasanya baik yang tender atau yang swakelola, ini kita yang melaksanakan. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti kitalah yang akan melaksanakan pengadaan tadi. Tendernya, Pokjanya kita. Pengadaan langsungnya, pejabat pengadaannya kita. Tapi kalau seandainya disepakati mereka yang akan mengelolanya, berarti ya otomatis akan menggunakan Pokja atau pejabat pengadaan dari pihak mereka. Itu ya Pak Franky. Kemudian Assalamualaikum, saya dari Kota Bekasi mau nanya, apakah pengadaan barang jasa konstruksi, jasanya perlu membuat KAK? Oh ya, Ibu, ketika kita melaksanakan pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya, ya ini konsekuensi bahasa di dalam peraturan ya, maka yang dibuat oleh PPK itu adalah spesifikasi teknis. Saya mengabaikan beberapa referensi peraturan. Saya mencoba mengaturnya sesuai dengan bahasa yang ada di dalam Perlem 7, Perlem 9. Di situ istilah yang dipergunakan yang dibuat oleh PPK pada saat tahapan persiapan pengadaan, DPP itu, dokumen persiapan pengadaan, barang, konstruksi, jasa lainnya yang dibuat adalah spesifikasi teknis. Sedangkan KAK itu yang dibuat
Sedangkan KAK itu dipergunakan untuk jasa konsultasi. Artinya ketika kita ada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, ini kita tidak perlu membuat KAK. Tapi ketika kita ada kegiatan konsultan, kita membuat KAK. Ini secara singkatnya. Ini pahami KAK yang kita maksud di sini adalah KAK-nya spek ya, yang dikemas dengan narasi yang panjang sehingga terbentuklah menjadi kerangka acuan kerja. Itu yang akhirnya dipergunakan di jasa konsultasi tadi. Jadi sebenarnya tidak perlu. Nah, barang, konstruksi, jasa lainnya barulah kita membuat spesifikasi teknis. Cuman mungkin karena terbiasa dengan bahasa-bahasa dulu ya, jadi walaupun ada pengadaan barang kita bikinkan KAK, ya nggak ada salah. Tapi saya mungkin lebih melihat KAK yang dibuat ini adalah KAK kegiatan atau KAK program. Ini contoh saja, saya juga ada buat ya Ibu Bapak. Nah ini contoh KAK juga. Sebentar. Nah ini KAK juga. Tapi ini bukan KAK yang saya maksud konsultan tadi. Ini adalah KAK untuk program dan kegiatan. Kalau teman-teman APBN mah udah terbiasa ya. Kalau bikin RKA itu pasti sebelumnya sudah ada KAK dulu. Yang teman-teman APBD ini, karena memang tidak secara nyata aturan proses mekanisme keuangan itu membuat KAK, kadang ada di beberapa tempat, beberapa daerah yang saya lihat mereka tidak terbiasa membuat KAK program dan KAK kegiatan. Nah ini contoh saja, contoh format kalau kita ada program kegiatan, ini beberapa hal-hal yang perlu kita perjelas di dalamnya. Tidak kaku seperti ini, silakan dikemas sesuai dengan kebutuhan, tapi ini salah satu contoh yang bisa kita jadikan pendekatan untuk membuat KAK, tapi ini KAK program dan KAK kegiatan, bukan KAK-nya spek, bukan KAK-nya speknya konsultan, tapi ini KAK program dan kegiatan. Pada saat akan melaksanakan proses pengadaan, PPK membuat lagi DPP tadi, dokumen persiapan pengadaan. Saya ulangi, barang, konstruksi, jasa lainnya, spesifikasi teknis, konsultan kita membuat KAK. Seperti itu, Ibu. Kemudian malam Pak, kayaknya contoh nomor 5 belum di-share ya. Oh, iya. Oke, siap. Mas moderator, mohon bantuin ya. Bu Susi. Oke Bu, nanti Mas moderator akan membantu Ibu mengupload kembali. Bagaimana harga di dalam kontrak? Apakah dikenakan pajak PPN atau PPh dan berapa persen? Kalau konteksnya swakelola, terus kontraknya dengan bukan penyedia ya Bapak Ibu, tadi di swakelola tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 2 itu kan instansi pemerintah, tipe 3 itu kelompok masyarakat, tipe 4, ormas, tipe 4 itu pokmas. Mereka kan bukan pelaku usaha, jadi kontraknya menyerahkan uang ke mereka, ya tidak ada PPN PPh lah. Tapi nanti ketika mereka membayarkan apa segala macam, berlaku ketentuan itu. Berlaku. Tapi pada saat kita menyerahkan kepada mereka, ya mereka kan bukan pelaku usaha ya. Mereka kan bukan pelaku usaha. Jadi tidak ada PPN. Kecuali kalau umpama diatur lain ya, jika memang produk-produk mereka yang sudah ada tarif yang memang ada PPN-nya itu beda lagi. Tapi kalau dalam konteksnya kita membuat penelitian nih dengan salah satu kampus, ya tidak ada PPN, mereka kan bukan PKP ya, bukan pengusaha kena pajak. Mereka kan ada mitra kita yang akan membantu kita. Tapi pada saat nanti mereka melaksanakan, ahli mereka akan mereka kasih honor, ya silakan, nanti akan ada pemotongan PPh segala macam. Kemudian Pak Raditya, dalam swakelola tipe 1, jika ada kegiatan jasa konsultan non-konstruksi, ada nilai biaya personil ternyata lebih dari 100 juta. Apakah juga perlu mekanisme seleksi melalui Pokja? Nah, bagus ini Pak. Di swakelola tipe 1, memungkinkan kita menggunakan ahli ya. Ahli. Contohnya konsultan perorangan. Kalau saja ternyata konsultan perorangan tadi nilainya ternyata di atas 100 juta, ya apa boleh buat Pak? Seleksi
salah satu pendekatannya seleksi. Tapi syukur-syukur umpama udah ada di dalam katalog. Tapi kalau umpama tidak ada semua, berarti kita akan melaksanakan mekanisme seleksi. Kalau sudah seleksi, berarti otomatis bukan pejabat pengadaan yang hadir. Artinya di kegiatan swaklola tadi kita akan menggunakan Pokja. Sama seperti ketika kita ada swaklola tipe 1, kita mau melaksanakan kegiatan diklat, ternyata ada paket pengadaan makan minum yang kita perlu catering, nilainya ternyata 300 juta. Ya berarti swaklola kita tadi di dalamnya ada pengadaan yang menggunakan penyedia yang berlakulah tata cara memilih penyedia. Salah satunya tadi mekanisme memilih penyedianya ada di antaranya tender tadi atau seleksi. Apa ya? Kita lihat kalau di swaklola tipe 1 dan 2 itu yang melaksanakan adalah instansi pemerintah juga. Maka berlakulah mekanisme memilih penyedia. Bedakan di swaklola tipe 3 dan tipe 4 yang melaksanakannya bukan instansi pemerintah. Yang melaksanakannya kan mereka di masyarakat. Sehingga mereka tidak terikat dengan ketentuan pengadaan barang jasa, tata cara memilih penyedianya. Tapi kalau yang di tipe 1, tipe 2, karena pemerintah yang melaksanakan, berarti berlaku ketentuan tata cara memilih penyedia. Kecuali kalau yang tipe 2, yang melaksanakannya adalah BLU atau BLUD. Maka ini termasuk yang dikecualikan, silakan berlaku mekanisme pengadaan di BLU, BLUD mereka. Kalau mereka belum punya patokan, ya berarti kembali ke Perpres untuk tata cara pelaksanaan pengadaan. Begitu ya Pak Raditya. Kemudian Ibu Devi HTT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dari Bukit Tinggi. Oh Masya Allah Ibu. Salam hormat. Dalam perencanaan kita akan melaksanakan swaklola dengan perguruan tinggi negeri. Berarti swaklola tipe 2. Ada satu hal yang perlu didiskusikan nih. Saya juga kemarin mencoba menganalisa. Perguruan tinggi negeri itu kan ada yang BLU, ada yang PTNBH ya. Perguruan tinggi negeri badan hukum ya. Yang diatur sendiri undang-undangnya untuk yang PTNBH. Ada undang-undangnya sendiri. Tata cara kerja mereka mengacu kepada statuta. Tapi ini memang kita perlu diskusi lebih dalam ini. Saya punya pemikiran yang PTNBH ini tidak dikemas dengan swaklola tipe 2 ya. Karena mereka menjadi perlakuan organisasinya tidak seperti instansi pemerintah. Bisa jadi dengan perguruan tinggi negeri yang PTNBH, kita malah melaksanakan swaklola tipe 3 mungkin. Yang kita ajak bermitranya adalah yayasannya. Yayasannya. Ini pendapat ya, ini pendapat. Ya, bisa jadi akan seperti itu. Tapi makanya Ibu lihat dulu nih, perguruan tinggi negeri atau swasta. Kalau swasta sudah jelas lah, tidak masuk swaklola tipe 2. Kalau swasta berarti pilihannya Ibu bisa menggunakan swaklola tipe 3 dengan yayasannya, atau kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mereka bikin seperti LPM apa, bisa jadi mereka dengan kelompok masyarakatnya tadi. Nah, kalau yang Ibu sampaikan ini umpama adalah perguruan tinggi negeri, umpama mereka bukan PTNBH tadi, mereka adalah BLU, Oke, swaklola tipe 2, oke. Terus lanjut kalimat Ibu, tapi setelah dilakukan komunikasi, pihak perguruan tinggi negeri, kita diarahkan berurusan dengan koperasi. Ya, kalau koperasi itu bukan swaklola jadinya, karena koperasi itu adalah badan usaha. Jadi tidak tepat. Jadi tidak bisa ketika koperasi berubah jadi tipe, apakah swaklola menjadi masih tipe 2 atau tipe 3? Bukan malah Bu. Ketika dilaksanakan oleh koperasi tipe 2 bukan, tipe 3 bukan. Ketika dilaksanakan oleh koperasi, yaitu penyedia, artinya tidak dilakukan dengan cara swaklola. Ibu tidak jadi swaklola itu artinya. Jadi tidak ya Bu ya. Menurut saya jangan Ibu lanjutkan malah kalau umpama diarahkan dengan koperasi. Justru kita harapkan kerjasama dengan perguruan tinggi itu ya ada nilai-nilai lainnya ya. Ya kita bisa dapat bagaimana kompetensinya dosen-dosen mereka, ahli-ahlinya mereka, bukan dengan koperasi. Kalau sudah koperasi ada profit orientednya, akan ada keuntungan di situ. Tapi justru kita harapkan
mereka bekerja sama, kita bekerja sama dengan kampus mereka tadi, itu tadi kita betul-betul mengharapkan kemampuan sumber daya mereka untuk mengelola apa yang menjadi kebutuhan kita tadi. Itu yang diharapkan. Malah ini cerita lain ini ya, ini cerita lain, ngobrol-ngobrol aja nih. Sadar ataupun tidak sadar, beberapa swakula tipe 2 dengan kampus itu telah mengantarkan beberapa skripsi, tesis, dan disertasi jadi loh. Karena terbangunnya keakraban dengan pihak kampus, ternyata itu berdampak yang luar biasa. Beberapa tesis, beberapa disertasi itu dapat diselesaikan dengan cepat gara-gara strategi membangun swakula tipe 2. Tapi pastinya dengan cara yang benar, yang logis, jangan sampai malah ada rekayasa-rekayasa yang merugikan. Ini ngobrol-ngobrol saja ya, ngobrol-ngobrol. Saya mencoba menggali dengan cerita beberapa teman, ternyata tim teknisnya, dosen pembimbingnya, berarti berubah tadi kan, yang si mahasiswa yang sangat menghormati dosen pembimbing, tapi ternyata si mahasiswa yang punya uang bohir, kan pola di kita kan, yang punya uang itu kastanya kayak gimana gitu ya, tingkatannya kayak gimana gitu. Nah itu yang akhirnya tadi yang ini bercanda lah ya, yang akhirnya beberapa swakula tipe 2 dengan kampus malah mengantarkan beberapa proses percepatan akademik karena tadi ada keakraban yang terbangun. Nah, itu salah satu bonus mungkin yang bisa dibangun. Tapi yang pastinya kita harapkan dari pihak beliau-beliau tadi itu kita mendapatkan adanya kepastian kemampuan mereka untuk menyelesaikan output dari rencana pengadaan. Kalau diserahkan kepada koperasi, tidak tepat. Beda kalau mereka katakan diserahkan kepada LPM-nya mereka, Bu. Nah, itu baru tuh masih rangkaian swakelola tipe 2 tadi ya. Karena tim pelaksananya ternyata diserahkan kepada bagian dari salah satu unit kerja mereka. Tapi kalau unit kerjanya diserahkan kepada koperasi, itu bukan. Contoh ya, saya sebutkan umpama nih, mohon maaf nyebutin merek. Umpama ITB, kemudian ternyata diarahkan yang melaksanakannya LAPI ITB. Sementara LAPI ITB ini kan memang unit bisnis, jadi sudah tidak lagi masuk kategori swakelola. Baik tipe 2, tipe 3 nggak masuk. Koperasi tidak masuk. Koperasi adalah pelaku usaha, itu artinya kita bergeser menjadi melaksanakan dengan menggunakan penyedia. Oke, seperti itu ya, Ibu Devi. Kalau ada pengembangan dari pertanyaan, Ibu, monggo Bu, saya silakan. Pak Edi Setio, kami ada swakula tipe 1, kami gunakan tenaga ahli. Apakah pembayaran honor menggunakan standar billing rate Inkindo atau bisa pakai standar harga satuan Pemda? Lihat dulu ya Pak, ini yang Bapak akan pergunakan ini siapa nih? Ahli apa tim teknis? Kalau saja ternyata Bapak menggunakan teman-teman dari kementerian, dari lembaga lain, pemerintah lain, nah itu artinya nanti yang berlaku bukan ini ya, bukan remunerasi ahli, tapi yang berlaku adalah honorarium. Itu di situ kita menggunakan standar harga kita. Standar harga kita, kalau yang sifatnya akan kita serahkan honorarium. Tapi ketika kita akan menggunakan ahli, dalam hal ini ahli, contohnya konsultan, umpamanya ya, konsultan perorangan, umpamanya, ya boleh Bapak gunakan standar billing rate Inkindo, boleh banget. Tapi lihat dulu, jangan-jangan di daerah Bapak ada standar harga yang mengatur untuk nilai tadi. Nah, ini tidak matching ini. Makanya kalau saya boleh saran kepada teman-teman yang kebagian nyusun standar harga, kalau untuk yang kegiatan-kegiatan konsultan ya yang kita menggunakan konsultan ahli, baik konsultan perorangan atau badan usaha, ya tidak usahlah, nggak usah dimunculkan beberapa besaran remunerasi. Kalau pekerjaan konstruksi sudah mengacu saja Permen PU 19 tahun 2017. Kalau umpama yang sifatnya di luar itu, ya kita bisa gunakan harga pasar ya, contoh yang dikeluarkan oleh asosiasi kayak Inkindo. Karena di beberapa tempat kadang bikin standar harga untuk ahli ini yang rendah sekali, yang akhirnya ya akhirnya memancing pengadaan tadi tidak terlalu berkualitas, output dari kegiatan konsultan tadi hanya sekedar hiasan lemari, tidak memberikan dampak-dampak yang sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita memberikan remunerasi yang layak, standar kompetensi mereka, keahlian mereka kita hargai dengan layak, mudah-mudahan ini dapat mengantarkan terpenuhinya beberapa produk-produk konsultan yang lebih baik lagi tadi. Seperti itu ya Pak Edi. Ibu dan Bapak, saya izin dulu untuk melanjutkan kembali. Nah ini
ketika di dalam kegiatan swakelola tadi ada pengadaan barang yang kita akan menggunakan penyedia, nanti bersiap-siap kita nanti akan menentukan spesifikasi teknis KK tadi yang sudah kita bahas. Nah, ketika ada kegiatan swakelola tadi, ya pastinya kita akan membuat yang pastinya di kegiatan swakelola tadi kita akan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan. Ini beberapa pembiayaan RAB yang lazim muncul dalam kegiatan swakelola, seperti gaji tenaga ahli, tim teknis, upah, honor narasumber, honor penyelenggara, biaya untuk material, suku cadang. Intinya semua komponen-komponen biaya yang kita perlukan, untuk mengantarkan output tadi, silakan dikalkulasikan, silakan untuk dipersiapkan. Makanya PPK yang menyusun penganggaran biaya ini ya, pada saat menyusun RAB ini, atau beliau-beliau yang menyampaikan proposal di swakelola tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, ini harus dengan seksama, melamun dengan tertib, menerawang dengan bijak, menganalisa betul kira-kira apa saja biaya yang kita perlukan. Oh, ternyata perlu rapat, nanti rapat akan ada 30 orang, berarti snack yang harus disiapkan seperti ini. Oh, nanti akan ada cetak, kira-kira yang dicetakkan seperti ini, dan standar harganya berapa, masukkan di sini. Jadi kan upaya untuk menyusun rencana anggaran biaya itu memang perlu berpikir secara dalam. Makanya sarannya jangan dikerjakan sendiri, tapi diskusi dengan teman-teman yang terkait. Kemudian perhatikan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah melaksanakan. Syukur-syukur kalau PPK-nya jam terbangnya sudah tinggi, insya Allah lebih mudah itu. Tapi kalau PPK ternyata jam terbangnya si rendah gitu ya, nah ini harus sering silaturahim ke tempat-tempat lain pada saat menyusun rencana anggaran biaya. Takutnya ada hal penting yang karena kita kurang jam terbang tadi, akhirnya malah tidak kita akomodir. Ibu dan Bapak, kita lanjut. Ini beberapa pendekatan yang dipergunakan pada saat kita menyusun RAB. Di swakelola tipe 1, di sini kita lihat proses menyusun RAB ini memperhatikan biaya masukan, nanti memperhatikan standar harga yang sudah ada. Dilaksanakan sesuai dengan standar harga yang sudah ada. Contohnya apa? SBU, SBM ya. Kalau yang di daerah umpama SSH atau standar harga yang sudah ada, ini bisa dijadikan pendekatan untuk membuat RAB di pelaksanaan swakelola tipe 1. Nah, ini sudah terjawab tadi sebenarnya. Menjawab beberapa pertanyaan. Kita lihat di sini di bagian yang bawah. Dalam pelaksanaan swakelola, jika di dalamnya terdapat pengadaan yang kita menggunakan penyedia, maka tata cara pelaksanaan pengadaannya ikut pengadaan barang jasa pemerintah. Berarti kalau nilainya di bawah 200 juta atau konsultan di bawah 100 juta, kita bisa lakukan dengan skema pengadaan langsung, atau mungkin sudah ada pengadaan yang dikecualikan di tempat kita, atau sudah ada makan minum, sudah ada katalog lokalnya ya, kan sekarang keren ya, Jawa Barat, Kota Medan, beberapa daerah sudah mulai mempersiapkan itu, sudah ada kontrak payung makan minum. Jadi ketika kita ada pengadaan swakelola, di dalamnya ada pengadaan makan minum, ya tinggal berbelanja kontrak payung makan minum tadi. Keren banget kalau sudah ada. Tapi kalau ternyata nilainya di atas 200 juta, konsultan di atas 100 juta, katalog belum ada, e-purchasing belum bisa, pengadaan langsung tidak tepat, maka ya kita akan lakukan dengan mekanisme tender atau seleksi tadi. Ketika di dalamnya ada pengadaan barang jasa yang menggunakan penyedia. Swakelola tipe 1. Swakelola tipe 2, KLPD pelaksana swakelola menyampaikan RAB. Selanjutnya PPK mereview atas usulan proposal dan RAB tadi. Kalau sudah oke, itu yang nanti yang akan dituangkan. Nah, ini kita lihat, ada yang pelaksanaan swakelolanya yang di swakelola tipe 2 ya, yang sudah ada tarif PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajak. Contoh kayak ngirim pelatihan, sudah ada tarif resminya sekian-sekian. Nah, itu sudah tinggal mengikuti tarif resmi tersebut. Membuat produk peta topografi ini dengan ukuran sekian, sudah ada tarif PNBP-nya ya, silakan. Ngirim ke rumah sakit BLUD untuk medical check up, sudah ada tarif ininya ya, silakan gitu. Tapi ketika tidak menerapkan PNBP,
Berarti akan ada perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi di dalamnya. Sesuai dengan yang kayak tadi, model SWOT tipe 1 ada rincian-rincian sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, kita lihat di SWOT tipe 2, karena yang melaksanakannya juga adalah instansi pemerintah, maka tata cara pengadaannya berlaku ketentuan tata cara pengadaan yang menggunakan penyedia ya sesuai dengan ketentuan Perpres tadi. Karena ketika yang melaksanakannya adalah instansi pemerintah. Tapi kalau yang melaksanakannya umpama ternyata BLU, ya mengaculah ketentuan pengadaan di BLU tersebut. Oke. Nah, di swaklola tipe 2 ini harus sepakat di dalam kontraknya nanti. Siapa yang akan melaksanakannya? Pengadaan barang bahan tadi. Kalau seandainya memang kita yang akan melaksanakan, uangkan, siapkan. Kita nanti yang akan melaksanakannya, yang punya anggaran. Berarti tadi yang saya katakan pokjanya, pejabat pengadaannya, kita yang siapkan. Tapi kalau seandainya tadi yang akan melaksanakannya ini adalah instansi pemerintah tadi, kita sepakat di dalam kontrak mereka lah yang akan berbelanja, berarti silakan kontraknya diatur, mereka yang akan melaksanakan. Kita akan serahkan uang, mereka yang akan melaksanakan tadi. Tapi kalau seandainya kita yang akan melaksanakan, berarti tidak usah dituangkan ke dalam kontrak, pengadanya diatur dengan kontrak yang terpisah. Kemudian untuk swaklola tipe 3 dan swaklola tipe 4, Ormas, Pokmas ini menyampaikan RAB, PPK melakukan review atau usulan proposal tadi. Kalau seandainya sudah oke, nanti itu yang nanti dituangkan ke dalam RKA KL kita. Ketika di dalamnya ada pengadaan-pengadaan yang membutuhkan pengadaan barang jasa, maka kembali disepakati siapa yang akan melaksanakannya, kitakah atau masyarakat. Kalau saja ternyata masyarakat yang akan melaksanakan, tuangkan di dalam kontrak mereka yang akan melaksanakannya. Berarti bersiap-siap, mereka punya keleluasaan yang tidak sama dengan tata cara pengadaan barang jasa pemerintah. Silakan mereka nanti mau beli material, mau pergi ke toko, silakan. Tapi kalau seandainya mereka yang akan di dalamnya sepakat atau kita yang mengatur, masyarakat kerja saja nanti ya, belanja-belanjanya kita yang ngurus. Nah, kalau umpama itu yang kita terapkan, berarti tata cara proses pelaksanaannya dipisahkan pengadaan. Kayak contoh inilah Bapak Ibu yang dana kelurahan sekarang. Kita bisa lihat beberapa daerah memunculkan format-format yang berbagai macam ya. Ada di salah satu daerah yang pengadaannya itu diserahkan semuanya kepada masyarakat. Sehingga di kontrak swakelolanya itu masyarakat dikasih uang, mereka lah yang berbelanja. Tapi ada juga yang kekhawatiran PPK, takut masyarakat tidak rapi ini dalam melaksanakan pengadaannya, sehingga akhirnya dibuat terpisah masyarakat hanya melaksanakan pekerjaan, kelurahan yang melaksanakan material bahan nanti baru diserahkan kepada masyarakatnya. Itu pilihan. Silakan kajian-kajian di hari awal PA KPA PPK untuk memformulasikan kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan ini siapa dan bagaimana mekanisme uang untuk berbelanja tadi dilaksanakan. Ibu dan Bapak, hampir jam 9 ya, saya tidak terasa ini. Nggak tahu, sayanya nggak terasa, mungkin Bapak Ibu terasa barangkali. Saya izin menjawab tadi, kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Mana ya tadi ya? Oh, Bu Devi ya. Kalau dengan LPM masih swaklola tipe 2 kah Pak? LPM. Nah, ketika lanjutan tadi ya Bu Devi ya. Jadi ketika tadi kampus tadi akhirnya tidak menyerahkan ke koperasi, kemudian nanti dia serahkan kepada salah satu unit kerjanya, ya silakan Bu, karena nanti di swaklola tipe 2 itu kan si penanggung jawab dari instansi pelaksana tadi dia akan menunjuk tim pelaksana. Ternyata yang ditunjuk tim pelaksananya adalah ininya umpamanya. Kelompok unit kerja ininya, ya silakan. Bisa masuk kategori masih masuk swaklola tipe 2. Berbeda ketika nanti yang
dari awal kita sudah bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakatnya mereka. Nah, itu nanti siap-siap mungkin bisa jadi maksudnya di Swaklola tipe 4 itu. Tapi kalau dari awal MOU-nya kita dengan kampus, nanti kampus menunjuk tim pelaksananya adalah satuan kerja ini, unit kerja ini, maka masih masuk kategori Swaklola tipe 2. Mungkin itu Bu Devi. Bapak Ibu, ini kalau kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya, wah ini jadi agak panjang nih bahasannya. Pas waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 ya, Mas moderator, Mas Hendro, Mas Kris. Ini gimana nih? Ada yang mau telepon langsung, mau diskusi langsung, atau kalau tidak ada, seperti apa? Saya mohon petunjuk. Ini sekarang saya sama siapa nih, Mas Kris? Saya Hendro, Pak. Oh, Mas Hendro ya, Mas Hendro. Siap. Ayo silakan Bapak Ibu. Oke, baik Pak Parolozi. Siap. Itu Kris. Oh ya, Mas Kris. Mas Kris, ada yang mau ditambahin nggak dari beberapa diskusi-diskusi tadi? Mas Kris lebih ahli swaklola ini sebenarnya. Saya jadi minder gimana, ahli swaklola malah jadi moderator kualat. Tangan nih Pak dari tadi nih. Kualat saya. Kita coba kasih diskusi dulu. Siapa nih yang mau bertanya? Pertanyaan sudah dijawab semua ini, Mas. Udah, ini yang mau bertanya langsung yang angkat tangan. Oh ya, silakan kalau ada yang mau angkat tangan. Tadi ada dua kalau tidak salah. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan. Tadi sudah ada yang angkat tangan sebetulnya tadi. Iya betul Pak, tapi ya sudah nggak apa-apa. Mungkin sudah terjawab mungkin, jadi akhirnya turun tangan lagi jadinya, turun tangan. Oke, siap. Mas Kris, barangkali ada yang mau ditambahkan dari beberapa tadi pertanyaan, ada beberapa diskusi, barangkali kalau ada yang mau ditambahkan. Ini Bapak Ibu, ini moderator yang rendah hati ini, beliau yang ahli swaklola sebenarnya, seharusnya malam ini tukeran ini, saya yang jadi moderator, Mas Krisnya harusnya jadi pembicara, ini malah saya ya yang jadi pembicara. Pasti senang banget. Saya malah dengan seksama mendengarkan Pak Parolozi tadi memaparkan swaklola. Jadi bertambah nih pengetahuan ini. Rendah hati sekali, tawaduk sekali. Siap. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau berkomunikasi langsung dengan narasumber kita, Bapak Parolozi? Bisa klik tangan itu, gambar tangan. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan mungkin bisa di summary, direkap lah apa sih kesimpulan kita di akhir pesan-pesan dari Pak Parolozi sebagai narasumber kepada kita. Oke, siap Mas Kris, terima kasih Ibu Bapak. Ini sesi yang kedua, insya Allah nanti kita ketemu lagi besok malam ya, insya Allah kita ketemu lagi besok malam. Senang untuk diskusi malam hari ini, lumayan menarik, pertanyaan-pertanyaannya juga teknis banget. Saya yakin Bapak Ibu memang betul-betul menekuni melaksanakan dari kegiatan-kegiatan swaklola ini. Malam ini saya mencoba mengantarkan lebih dalam lagi lanjutan dari bahasan yang kemarin terkait dengan beberapa mekanisme dalam perencanaan sampai dengan nanti prosesnya bagaimana, nanti ada nota kesepahaman segala macam. Tadi ada beberapa contoh-contoh format. Dipersilakan untuk dipelajari. Bapak Ibu kalau sempat download, sudah baca-baca, mudah-mudahan besok mau diangkat barangkali, siapa tahu Bapak Ibu sudah ada bahasan yang ini yang perlu diskusikan besok hari. Ayo besok hari besok malam terakhir dengan saya, kita akan bahas sampai dengan terakhir nanti serah terima dari pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan ada beberapa substansi yang Bapak Ibu bisa pelajari dari slide yang sudah di-share oleh Mas moderator tadi, Mas Hendro, kemudian ada beberapa bagian-bagian dari contoh-contoh format yang sudah Bapak Ibu terima juga. Silakan kalau mau didiskusikan, silakan dipelajari besok untuk bisa disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Mungkin itu Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk diskusi malam hari ini. Sekali lagi saya menikmati, saya nyaman berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok kita masih bisa kembali sehat dan dapat tolabul ilmi, berinteraksi kembali melalui forum-forum diskusi seperti ini. Makasih banget buat Mas Kris, Mas Hendro ya untuk malam ini.
Terima kasih udah nemenin, mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi ibadah buat kita semua. Minta maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang dirasakan tak nyaman dari diskusi bersama saya malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekian dulu pemaparan untuk hari ini. Besok kita lanjutkan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.